Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi syadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu biya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, begitu besar rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua hari ini, di pagi hari ini, di hari Kamis ini, di hari di mana Allah mengangkat amal-amal hamba-hambanya dan mudah-mudahan keberadaan kita hari ini menjadikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang lain di muka buminya Allah ini. Karena semalam kita sudah dimatikan Allah, ruh dan jasad kita dipisahkan atau ruh kita diambil, diangkat ke langit oleh Allah dan dikembalikan lagi ke bumi ini atau mungkin ke jasad kita setelah kita dibangunkan Allah. Kita hari ini bisa bernafas bukan karena sistem saraf otonom kita bisa bernafas bukan karena jantung kita bekerja sendiri, tapi Allah yang mendenyutkan jantung itu. Kita bisa hari ini berada di sini bukan karena kita punya kaki, punya tangan, punya mata, tapi Allah yang berkehendak kita hadir ke sini. Allah yang berkehendak kita bisa berada di sini bersama-sama untuk mentadabburi ayat-ayat kebesarannya. Dan pastinya itu semua membuat kita semakin kagum, semakin katakanlah memiliki rasa yang luar biasa kepada Rob kita, kepada Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang menciptakan ini semua. Karena sungguh ketika bumi diciptakan memang untuk manusia. Maka sebenarnya kalau kita lihat orang-orang barat di luar sana sibuk dengan penelitian-penelitian luar angkasa, padahal Al-Quran sendiri sudah jelas-jelas menyatakan bahwa tempatnya manusia itu di bumi, bukan di luar angkasa, bukan di bulan, bukan di planet-planet yang lain. Inilah yang mungkin kita perlu pelajari atau mungkin kita perlu terus ingatkan pada diri kita agar jangan sampai kebablasan dalam banyak hal, terutama berkaitan dengan keilmuan, ya. Karena saya hari ini jujur merasa terhormat, ya, merasa bahagia sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia Karanganyar yang jazakumullah khair atas undangannya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat karena sungguh Rasulullah SAW atau para nabi itu biasanya mereka, Rasul sendiri khususnya Nabi Muhammad SAW, beliau meminta kepada Allah, ya, tambahan sesuatu itu, ya, yang paling kita kenal itu ilmu, ya. Allah Rabbi zidni ilman, ya, nafi'an. Jadi beliau meminta tambahan ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi kita lihat zaman sekarang Bapak sekalian, terlalu banyak, ya, para ahli-ahli mungkin, ya, orang-orang yang sudah punya keilmuan atau apapun, tapi kita bertanya-tanya mengapa Allah belum turunkan jawaban, Allah belum turunkan atau belum redakan wabah ini. Mungkin bisa jadi karena niat kita dalam ilmu itu yang mungkin perlu diperbaiki. Saya dulu sama seperti Anda semua, ya, kita belajar saya sekolah dokter, Anda sekolah farmasi, ya. Niatnya mungkin saya nggak tahu niatnya apa, tapi mungkin orang tua kita juga mungkin niatnya agar anak-anaknya ini bisa sekolah di tempat yang bagus, nanti kerja yang bagus, gaji yang bagus, bisa punya penghasilan yang bagus. Well, itu tidak salah, ya. Tapi sebenarnya kita harus lihat dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lihat? Bahwa sesungguhnya kita harusnya menjadikan ilmu yang kita miliki itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat sebesar-besarnya kepada maslahatan umat, ya. Itu yang paling penting. Jadi kalau dengan seperti itu, akhirnya apa? Kita mengejar ilmu itu untuk berbuat baik. Kita mengejar ilmu itu bukan untuk mengejar gelar, ijazah, pangkat, bukan. Tapi bagaimana ilmu yang kita miliki itu bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk orang, ya. Dan jangan pikirkan dunia tentang itu. Maka saya mengajak Anda sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman apoteker, mungkin farmasi di sini yang saya hormati, mari kita luruskan niat. Mari kita luruskan niat. Untuk apa kita belajar ilmu ini? Ilmu yang Anda miliki mungkin tentang pengobatan itu subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Bahkan pernah dijelaskan oleh Imam Syafi'i, ya, bahwa ilmu pengobatan, ilmu kesehatan itu
50% dari agama ini gitu loh, yang sebenarnya saat ini ya banyak, katakanlah khususnya umat Islam ya mungkin dan umat-umat yang lain itu banyak diberikan pada orang-orang yang akhirnya mencari keuntungan saja di situ. Maka saya katakan sekali lagi, mari kita luruskan niat ya agar ilmu itu bermanfaat. Dan inilah yang jujur saya minta kepada Allah. Kenapa tadi itu mungkin beberapa biografinya mungkin perlu diperbaiki karena itu yang lama ya, saya sudah beberapa itu sudah tidak lagi, tapi yang masih sekarang di Ketua Perkumpulan Bekam Indonesia, ketua umumnya. Tak apa-apa Pak Ahmad Ainur Rafiq. Baik, jadi Bapak sekalian, saya memang minta pada Allah, ya Allah jadikan ilmuku ini bermanfaat, jadikan ilmuku ini mudah dicerna buat orang lain, jadikan ilmuku ini bisa dipraktekkan oleh orang lain dengan mudah, dengan murah, bahkan gratis. Itu yang saya minta pada Allah. Karena nggak ada gunanya kita sibuk dengan ngomong bahasa-bahasa Latin, bahasa apa, tapi orang juga nggak paham. Orang juga nggak paham, akhirnya nggak ada solusi dari itu semua. Ya. Maka yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian agar itu menjadi niat untuk kita bagaimana ilmu tadi itu bermanfaat sebesar-besarnya untuk orang lain. Ya. Maka kalau bicara dunia, tenang aja, dunia pasti mengikuti kita, insya Allah. Dunia itu pasti mengikuti kita. Ya. Jadi Nabi ya, Rasulullah SAW memang memberikan katakanlah peringatan tentang itu. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, bukan karena ingin menebarkan manfaat, maka baunya surga aja nggak dapat dia. Bahkan itu kalau ilmu agama juga. Maka mungkin saya harus katakan Allah kasih kesempatan kita pagi hari ini untuk belajar bersama. Bukan saya yang mungkin paling pintar ya, karena di sana di list peserta yang hadir saat ini juga banyak yang sudah lebih senior dari saya dari sisi pengalaman, mungkin dari sisi gelar. Saya cuman mungkin sharing saja tentang apa yang saya kerjakan dan mudah-mudahan kita bisa paham tentang itu dan Allah pahamkan ya, Allah pahamkan yang paling penting itu, sehingga nanti kita bisa mencari solusi tentang itu semua. Kita bisa mencari bagaimana cara sehat seperti halnya yang katakanlah harusnya kita kerjakan, baik sebagai manusia, sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, dan dari situ kita belajar mentadaburinya. Jadi sekarang itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang kesehatan ya,